Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Menit Belajar dimanapun Anda berada, kembali lagi kita akan membahas tentang nahwu. Di video kali ini kita akan membahas tentang i'rab, ya, babul i'rabi. Langsung saja kita baca. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. I'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, ya, baik perubahan itu secara lafaz atau perubahannya itu secara takdiri, ya, dikira-kira, atau perubahannya itu tidak tampak. Jadi di sini i'rab itu mempunyai dua makna. Yang pertama makna lughawi. Kalau secara bahasa atau lughawi, i'rab itu adalah menampakkan atau menyatakan. A'rabtu amma fi nafsi. Saya mengungkapkan apa yang ada dalam diri saya. Seperti itu. Nah, adapun secara istilah, maka i'rab itu ya taghyiru awakhiril kalim tadi. Perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk padanya, baik perubahannya itu secara lafaz atau perubahannya secara takdiran yang tidak tampak. Jadi yang berubah itu adalah keadaan akhir katanya, ya. Nanti bisa rofa itu cenderung ditulis dengan domah, ya, rofa domah, atau nasab fathah, atau jer kasrah, atau jazm yaitu sukun. Itu adalah perubahan yang terjadi pada kata dalam bahasa Arab. Oke, kita beri contoh langsung, ya. Baik, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah Ja'a Muhammadun. Ya, di sini huruf terakhir dari kata Muhammad itu berharokat dhammah, ya, dhammaten. Sedangkan di kalimat yang kedua, ra'aitu Muhammadan, huruf terakhir dari kata Muhammad itu diberi tanda fathatain, Muhammadan. Kemudian salamtu ala Muhammadin, huruf terakhir atau huruf dalnya itu diberi tanda kasroten, ya. Nah, ini nanti yang disebut rofa, kemudian ini nasab, ini jer, ya. Kita perhatikan Ja'a Muhammadun, ya. Muhammad ini huruf dalnya dibaca dhammah karena menjadi fa'il. Nah, Ja'a ini menjadi amil yang membuat Muhammadun itu dibaca dhammah. Kemudian Muhammadan, nah ini berarti ra'aitu ini menjadi amilnya. Nah, Muhammadan dibaca nasab karena menjadi maf'ul atau objek dari satu perbuatan. Kemudian salam tu ala Muhammadin, ini berarti ala ini menjadi amil yang menuntut kata Muhammad itu dibaca kasroh atau jer. Begitu kira-kira pelajaran i'rab. Nah, di sini adalah contoh yang lafdhon, ya. Tadi pada pembahasan ada lafdhon atau takdiron. Nah, perubahan ini yang ada pada contoh ini adalah secara lafdhon, ya. Jadi hurufnya tidak berubah, masih sama, tetap dal, ya, hurufnya dal semua, hanya saja harokatnya berbeda. Ada dun, ada dan, ada din. Itu perubahan secara lafdhon. Adapun secara takdiran, disebabkan karena ta'adzur atau sulit diucapkan oleh orang-orang Arab, atau bisa juga karena berat untuk diucapkan, ya. Dan yang terakhir itu karena munasabah atau penyesuaian harokat. Langsung saja kita lihat pada contoh. Baik, kita perhatikan contoh. Hadorol fata wal qadi wa gulami. Di sini semua dari fata, qadi, dan gulami itu harusnya berharokat dhammah karena dibaca rofa. Hadoro ini adalah amil yang membuat fata, qadi, dan gulami itu harus dibaca rofa atau dhammah. Tetapi di sini kita lihat fata, ya, berharokat fathah,
kemudian qadi berharokat kasrah, dan gulami berharokat kasrah. Tetapi secara hukum, ya, fata, qadi, dan gulam tetap dibaca rafa. Hanya saja, kenapa fata tidak berharokat dhammah di sini? Karena menurut orang Arab, kata fata itu ketika diberi harokat dhammah itu susah untuk diucapkan, atau dalam bahasa nahwunya itu lita'adzur, ya. Ta'adzur, susah untuk diucapkan. Sedangkan kata qadi, ya, ini berat untuk diucapkan oleh orang Arab. Seandainya dipaksa untuk diberi harokat dhammah, hadara al-qadiyu, maka itu dianggap berat bagi orang Arab, ya. Ulangi lagi, tadi kalau fata itu ta'adzur karena susah diucapkan, ya. Kalau misalnya mau dipaksa hadara al-fatayu, itu susah diucapkan. Sedangkan qadi itu berat untuk diucapkan. Yang pertama li ta'adzur, kemudian qadi itu lisiqal, wa gulami ini adalah lil munasabah, untuk menyesuaikan, karena setelah huruf mim, huruf terakhir dari gulam, itu bertemu dengan ya mutakalim. Nah, seperti itu. Setiap kata dalam bahasa Arab yang diakhiri oleh alif lazimah, seperti kata fata ini, maka dalam keadaan apapun, baik rofa, nasab, ataupun jer, harokatnya tidak akan berubah, ya. Di sini hadaral fata atau ro'aitul fata marortu bil fata, harokatnya akan tetap sama, ya, karena itu dinamakan isim maksur, ya. Setiap kata isim yang diakhiri dengan alif lazimah, nah, ini namanya alif lazimah nih, huruf ya yang tidak ada titiknya. Kemudian qadi, ya, ini adalah setiap kata isim dalam bahasa Arab yang diakhiri dengan ya lazimah. Ini ya lazimah, ya. Kalau yang tadi alif lazimah, kalau qadi ya lazimah. Maka dalam keadaan nasab nanti fathahnya kembali, bisa diharokatin fathah, ya. Hadara al-qadi, ra'aitu al-qadiya, kemudian marortu bil qadi, ya. Karena menurut orang Arab, ketika dibaca fathah atau dibaca nasab, maka sikolnya hilang atau beratnya itu hilang. Maka perubahannya hanya ketika dibaca nasab. Selain dibaca nasab, maka harokatnya tetap akan kasrah, ya. Tetapi nanti ketika mengi'rab, ya, qadi dibaca rafa karena menjadi fa'il. Tandanya adalah dhammah muqaddarah. Sedangkan kata gulami sama dengan kata fata, dalam keadaan apapun maka harokatnya tetap kasrah. Tetapi ketika kita mengi'rab, maka ya dhammahnya muqaddarah, ya. Itu saja pembahasan kita pada video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.